Sajak senggok jagung karya W.S. Rendra. Senggok jagung di kamar dan seorang pemuda yang kurang sekolahan. Memandang jagung itu, sang pemuda melihat ladang. Ia melihat petani. Ia melihat panen. Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat di dekat sumur gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur tungku-tungku menyala, dan di dalam udara murni tercium kue jagung senggok jagung di kamar dan seorang pemuda. Ia siap menggeragap jagung, ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini, senggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SLA. Tak ada uang, tak dapat menjadi mahasiswa. Hanya ada senggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu. Dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu kenas di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seorang jagung di kamar tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Senggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangannya jauh. Hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai, tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalan? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja, bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Terima kasih.